mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kanggi, foto ya. Saya di handphone Kak Jo. Gak apa-apa. Oh, di handphone ya udah. Di Saya handphone foto kurang ya. bagus ya. Soalnya mau keluar Ya teman-teman bentar. mau gayanya gimana nih biar biar saya foto. Biasa aja. Kak Danu, Kak Arif, Kak Adi, tolong di onin dulu dong kameranya buat dokumentasi kita hari ini. Kak Adi. Oke, saya foto ya. 1, 2. 1, 2. 2. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Kak Dandi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jo. Suara saya terdengar nggak kakak-kakak? Dengar-dengar, Kak. Oke, kita mulai ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kakak-kakak. Hari ini kita berjumpa lagi di tatap maya ketiga. Kita hari ini penguatan tentang materi yang sudah kita jalani kemarin selama 2 hari berturut-turut nih Kak. Ini agak menguras waktu, menguras tenaga sama pikiran nih Kak. Tapi kita harus tetap ini ya Kak ya, tetap kuat. Pasti kuat kalau kuat. Oke, nah di sini nih Kak, ini kesepakatan bersama kita Kak. Kembali lagi saya tidak bosan mengulangi Kak, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima maksimalkan fitur chat, keenam raise hand jika ingin bertanya, ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, kita masih di fokus 2.1 ya Kak, sampai kita nanti bertemu lagi di hari Senin untuk luring. Di luring kita bertemu di modul 2.2 seperti itu Kak. Kemudian ini pembelajaran kita hari ini Kak, pembelajaran 1 dan 2 yang sudah kita lewati karena hari ini adalah penguatan tentang konsep yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian keterampilannya untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif dan penyajian tugasnya Kak. Ini penguatan kita nih Kak hari ini Kak. Nah, ini di tujuan sesi kali ini Kak, sesi penguatan kita nih. Nanti di sini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas berdasarkan pengalaman dengan berdiskusi secara kelompok nih Kak. Jadi nanti kakak-kakak silahkan mencari referensi untuk penyajian tugas gerak, boleh dari internet Kak, boleh dari manapun. Kita cari tentang penyajian tugas gerak nih Kak. Nanti kemudian kakak-kakak akan masuk breakout room kembali dan mengerjakan tugas dan berdiskusi. Ini agenda kita nih Kak, berburu referensi. Setelah berburu, setelah kakak-kakak mencari, kemudian kita nanti berbagi nih Kak. Harapannya kita dapat menuangkan nih Kak dari hasil buruan kita nih, referensi dalam penyajiannya nih. Mungkin dalam menyajikan kan biasanya beda-beda nih Kak, menyajikan pembelajaran kita nih beda-beda. Nah di situ nanti kita akan berbagi nih Kak, supaya kita sama-sama juga belajar, mendapatkan pengalaman baru dari kakak-kakak seperti itu Kak. Nah sedikit Kak review dulu nih Kak materi singkat yang kemarin. Pembelajaran 1 Kak, yang kakak ingat nih. Siapa Kak? Ada yang ingat nggak Kak pembelajaran 1 kemarin Kak?
Di pembelajaran satu tatap maya pertama itu kita belajar apa tuh Kak? Mungkin kakak-kakak ada yang ingat? Ya silakan Kak Charles. Pembelajaran satu yang untuk tatap maya ya Kak Dandi ya. Iya Kak. Kalau tidak salah tentang paradigma perubahan diri ya Kak Dandi. Paradigma perubahan diri Iya. dan kelas di dalam PJOK. Di situ terdiri dari refleksi untuk perubahan paradigma, lalu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, dan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu isu-isu sosial di dalam PJOK. Kira-kira itu ya Pak Kak Dandi? Iya Kak, tapi yang ininya Kak, yang tatap maya satu kemarin kita Kak. Oh. Bagaimana Kak? Iya. Oh. Yang 2.1 tentang apa tuh Kak? 2.1 Kak kemarin. Yang pembelajaran pertama kita tuh Kak, yang tatap maya pertama kita. Konsep pengajaran yang efektif Kak. Iya. Halo, halo. Ada suara saya Kak? Iya Kak. Iya. Ada Kak, ada. Konsep konsep mengajar yang efektif Kak dalam pembelajaran PJOK? Yang 2.1 Kak ya? Yang pertama kali kan ya? Yang hari Rabu ya? Iya. Iya. Ya, konsep pengajaran yang efektif Kak. Terus kemudian ada 9 tuh Kak, masih ingat nggak Kak 9 aspeknya Kak? Oh, pengajaran yang efektif itu kayak yang tujuan pembelajaran, terus umpan balik, pembelajaran yang berdiferensiasi, terus Iya. progresan dan pentahapan, terus keselamatan, habis itu Ya. apa yang begini tuh Kak yang efektif, saya lupa, saya cuma tahu yang lambangnya bisa begini ya, kok pembelajaran yang komunikatif, terus tes tes tertulis apa tuh Kak? Yang begini Kak, gini, lalu begini Kak. Penilaian dan evaluasi. Ya. Penilaian dan evaluasi. Iya. Apa ya Kak kalau kurang lengkap? Kemudian ada 4 tuh Kak, yang 4 kriteria tuh Kak. Enggak, itu udah bagus loh, udah lengkap banget itu. Terus kemudian ada 4 tuh Kak, kemarin ada 4 kriteria tuh Kak. Kriteria pengalaman belajar yang efektif. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. Apa itu beda? Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran.
sesuai dengan level dan pengalaman semua siswa. Kemudian berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Udah, Kak? Apakah itu apa izin nggak? Masih ingat nggak yang kognitif kayak gimana tuh Kak? Yang apa? Kognitif, Yang kognitif Kak, gayanya Kak? kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, Oke, makasih Kak Ida. Nah, kita ke slide selanjutnya Kak ya. lulusan terbaik. Nah, ini kita langsung aja nih Kak, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nanti kakak-kakak akan dibuat, kemudian kita akan berdiskusi, kakak-kakak akan berdiskusi dan mempresentasikan seperti itu Kak. Boleh dari mana aja ya Kak? Ini kakak-kakak mencari referensinya untuk kita nih Kak, untuk kita karena supaya kita juga dapat berbagi, mungkin ada yang belum pernah dalam menyajikan tugas gerak seperti itu Kak. Nah, di sini kita akan bagi 3 kelompok Kak. Izin ya Kak, nanti mungkin ada temennya yang telat masuk. Kadi izin Kadi ada di tempat Kadi. Halo Kadi.
Siap, Kadi, ini tugasnya, Kadi. Oke, siap Kak. Tadi belum sempat SS tadi, sorry Kak. Saya kirim di kolom chat nih, Kak. Apa Oke, itu tugasnya siap. tuh, Kak? Oke, siap Kak Dandi. Di kolom chat, Kak. Ya. Aku lihat dulu, Kak, di kolom chat. Kadi di kelompok berapa tuh? Tadi bareng Kak Anggi sama Kak Charles tadi. Siap, Kak. Iya Kak, ntar Kak. Iya, Kak Rip. Siap Kak Dandi. Mohon maaf nih, ini sinyalnya putus-putus terus nih Kak Dandi.
Izin Kak Dandi, ini kelompoknya saya siapa aja nih Kak Dandi?
Oke kakak-kakak, oh masih pada di ini ya, masih pada di luar room. Oke kak, kita mulai aja kak langsung ya kak, untuk mempersingkat waktu nih kak, dapat setengah jam lagi selesai deh. Siap Kak. Izin kak, mau mulai dari kelompok siapa dulu nih kak? Boleh lah Kak, kelompok 1 dulu deh Kak. Iya, boleh kak itu, kak Jo. Izin share screen Kak ya. Oh siap kak. Oke, selamat siang Kak Dandi, selamat siang kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 1 coba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kelompok kami beranggotakan Kak Heru, Kak Ida, saya sendiri, dan Kak Danu. Oke, di sini yang pertama dalam penyajian tugas bersama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini hasil diskusi kami yang pertama menentukan aturan atau kesepakatan dalam pembelajaran. Yang berikutnya menetapkan tanda atau prosedur seperti komunikasi verbal dan non-verbal. Yang berikutnya variasi metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk yang soal nomor 2, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, di sini kita ada 2 jawaban. Yang satu, fleksibilitas jadwal, serta menjauhi objek yang menyita perhatian peserta didik. Untuk soal nomor 3, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu yang pertama, penggunaan intonasi suara yang tepat. Berikutnya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti peserta didik, serta melibatkan peserta didik di dalam demonstrasi gerak. Untuk yang nomor 4, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, memaksimalkan waktu yang tersedia, membuat perencanaan pembelajaran secara matang, menyiapkan peralatan yang akan digunakan sebelum pembelajaran dimulai agar peserta didik tidak menunggu lama. Untuk soal yang berikutnya di sini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini yang pertama urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama penahapan keterampilan gerak seperti keterampilan dasar, berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Setelah itu keterampilan kombinasi di sini mencakup misalnya menggiring bola sambil berlari. Serta yang terakhir keterampilan khusus ini berhubungan dengan keterampilan khusus yang dimiliki peserta didik dalam suatu bidang olahraga. Dalam aspek organisasi di sini yang pertama urutan gerak. Biasanya kita menentukan urutan gerak yang mudah dipahami peserta didik. Lalu frekuensi latihan, mengatur tingkat kesulitan sesuai dengan usia dan keterampilan peserta didik. Setelah itu variasi latihan, kita melakukan variasi latihan untuk menghindari kebosanan dan meningkatkan minat peserta didik.
Dan yang terakhir, umpan balik, kita memberikan umpan balik yang spesifik untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja peserta didik. Dan yang terakhir, tentang isyarat atau cue dalam pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan di sini. Yang pertama, akurat, penguasaan materi. Misalnya kita sebagai guru mencontohkan langsung gerakan yang diajarkan. Lalu bisa juga kita menampilkan video pembelajaran sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, harus singkat dan jelas. Seperti kita menjelaskan urutan gerak yang benar dengan kata-kata yang mudah dipahami. Setelah itu, gunakan istilah sederhana yang mudah diingat. Di sini kami contohkan misalnya isyarat angkat. Ini dalam konteksnya untuk mengingat gerakan dalam angkat beban. Yang ketiga, sesuai dengan keterampilan dan usia peserta didik. Yang berikutnya, sesuai dengan materi yang diajarkan, misalnya mengajarkan keterampilan gerak dan tertutup. Dan yang terakhir, isyarat konsep gerak. Di sini meliputi kesadaran tentang tubuh, ruang, dan usaha. Oke, kiranya seperti itu Kak Dandi, hasil dari diskusi kelompok 1. Kiranya ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau bertanya, persilakan. Terima kasih Kak Dandi. Saya izin close ya Kak, apa tetap di-share? Atau apa tetap aja dulu Kak di-share Kak? Kita mau tanya umpan balik, mungkin dari kakak-kakak kita yang lain ada yang ingin memberikan umpan baliknya terkait apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 atau ingin menambahkannya, monggo Kak, silakan Kak, kita diskusi Kak. Atau mungkin juga ada yang ingin diketahui secara dalam lagi Kak? Oke, kalau nggak ada, kita next lanjut ya Kak, ke kelompok berapa nih? Kelompok yang siapa aja dulu Kak? 2 atau 3 bebas. Kelompok berapa nih Kak? 2 atau 3 Kak? Kelompok. Oke. 2 boleh. Siap, Kak Charles. Kak, izin share. Salah. Nah, telepon kan Ibu Sri waktu itu. Ya tadi kan belum cari. Besok, kalau Ibu di kantor saya jam 8 ada. Terus saya dia mau. Kata dia, Ibu ada jam? Ada, Bu, 10 jam. Ya kan udah 10 jam. Oh, kalau gitu PU aja. Nggak boleh guru ke enak kok, terserah dulu. Saya tunggu besok di kantor saya, Urin. Saya tunggu dari jam 8. Ibu ada jam 8. Terus ya itu kata dia. Ibu ada jam nggak? Oke, ini kakak semua untuk hasil diskusi kelompok 2 tadi dengan Kak Charles dengan Kak Anggi. Ya, ini untuk yang pertama, 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ini untuk yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Ya, ini kita di sini membuat. Izin Kak Adi, belum terlihat Kak Adi. Oh, maaf. Belum ya? Belum terlihat Kak Adi. Oh, oke, siap. Apa nih Kak mau ya? Menanya guru nggak boleh. Iya, dia lagi yang ngomong. Kita mau itu Kak, ikut rapat. Ya, ini ya, udah ya. Gimana Kak Arif? Sudah belum? Sudah Kak Adi. Oke, siap. Ini ya Kak, yang tadi ya untuk yang pertama yang mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Kita ini mengisi tentang membuat peraturan atau kontrak di awal pertemuan pembelajaran.
tadi biar namanya biar lebih efektif dalam pembelajaran. Berikutnya kedua, memberikan isyarat dalam bentuk suara, fluid ataupun hitungan. Ya, yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kita mengisinya memindahkan posisi peserta didik ke tempat yang lebih aman, yaitu jauh dari faktor lingkungan yang mengganggu. Terus yang berikutnya memposisikan peserta didik ke tempat yang lebih teduh. Ya, jika terjadi saat pada siang hari. Ya. Berikutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama mengatur barisan sesuai dengan tinggi badan. Yang berikutnya kita lakukan ice breaking. Yang D-nya menggunakan waktu yang efisien, yaitu mengurangi metode ceramah dalam penyampaian materi. Berikutnya mengatur waktu pembelajaran sesuai tahapan-tahapan. Jadi saat melakukan pemanasan kita mengatur berapa menit, ya, ataupun nanti saat materi intinya juga kita rinci untuk waktunya biar tidak membosankan. Lalu yang kedua nanti akan disampaikan oleh Kak Charles. Oke, Kak Charles, silakan Kak Charles. Ya, Kak Charles. Baik Kak Adi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua, saya akan melanjutkan kembali untuk mempresentasikan yang berikutnya, yaitu yang kedua, menahapkan organisasi penugasan yang terbagi atas dua bentuk. Yang pertama adalah keterampilan yang diajarkan dalam bimbingan tadi. Keterampilan yang diajarkan adalah terampil bergerak dalam permainan bola voli. Contoh misalkan materi kombinasi passing bawah, passing atas. Nah, adapun untuk urutan pengajaran yang saya lakukan adalah yang pertama kita menentukan capaian pembelajarannya dulu. Lalu yang berikutnya ya kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Lalu ya kita merumuskan asesmen. Lalu berikutnya materi konten dan yang terakhir melakukan refleksi ataupun evaluasi. Sedangkan kerangka yang kedua adalah terampil bergerak dalam permainan sepak bola. Misalkan kita ambil di sini kombinasi dan variasi dari melakukan dribble, passing dan shooting. Adapun untuk urutan pengajarannya adalah sebagai berikut. Bisa tuh ini nggak ada yang tapi harus ada. Pengajarannya, lalu turunannya tujuan pembelajaran, dan berikutnya adalah asesmen, lalu materi konten, serta yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Lanjut ke Adi, yang ke nomor 3. Yang untuk nomor 3 adalah terkait dengan isyarat atau cue pembelajaran yang terbagi atas dua kerangka. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan adalah yang saya berikan adalah permainan bola voli. Sedangkan isyarat yang kita gunakan adalah yang pertama isyarat kinestetik, ya, yang di sini maknanya adalah kita sebagai guru memberikan suatu contoh gerakan, manipulasi gerakan, ya, untuk bisa kita memberikan gambaran buat peserta didik tersebut. Lalu yang kedua isyarat verbal, ya, berupa ya kata-kata tentang penjelasan materi yang kita ajarkan. Lalu keterampilan gerak yang kedua adalah permainan bola basket. Dan untuk isyarat atau cue yang Oke, saya ulangin lagi. Teman-teman semua, kakak-kakak semua, suara saya kedengeran ya? Aman Bang. Aman ya Charles. Aman Kak. Bang. Saya lanjutkan lagi. Tadi sempat chaos tadi jaringannya. Saya lanjutkan lagi. Sedangkan keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua adalah permainan bola basket. Isyarat yang kami gunakan adalah isyarat visual,
berupa kita memberikan suatu video pembelajaran gerakan, dan yang kedua adalah ya isyarat verbal ya dalam bentuk ya kata-kata untuk menjelaskan konsep materi tersebut. Nah, itulah kakak-kakak semua, Kak Dandi, hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, tentang terkait 3 pertanyaan yang kita kembangkan, yang kita jawab. Sekian dan terima kasih Kak Dandi. Terima kasih juga untuk Kak Charles sudah ini mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian apakah di sini kakak-kakak ada yang ingin memberikan umpan balik? Kalau ada silakan Kak diberikan tanggapannya terkait yang kakak lihat dan kakak simak. Oke, kalau nggak ada, kita boleh lanjut lagi deh Kak di kelompok yang terakhir. Silakan Kak. Silakan, Kak. Kamigi ya, Kak. Ya tinggal Ya, Kamigi siap. ya, Kamigi. Tadi siap. Ini saya lagi izin ya kakak-kakak, mau share screen dulu nih. Izin kakak udah terlihat belum ya kakak-kakak? Sudah Kak, sudah. Arif. Oke, izin Kak Dandi dan kakak-kakak yang lain. Ini hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu saya Arif Rahman, yang kedua anggota saya Megi, dan Pak Kak Ade Agus. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama di sini kelompok kami membuat sinyal verbal, yaitu aba-aba. Yang kedua itu suara khusus. Nah, yang lanjut yang ke B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu fasilitas pendukung. Yang kedua, manfaat posisi ruang atau penempatannya pada saat di lapangan. Yang ketiga, C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu posisi ngajar yang tepat. Yang kedua, teknik suara. Lanjut yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, memaksimalkan interaksi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Megi atau Kak Ade. Yuk, kami persilakan untuk Kak Megi atau Kak Ade. Ya, izin melanjutkan ya Kak Arif ya. Ya, siap Kak Megi. Tadi mungkin salah ketik tadi ya Kak Arif ya, yang ke atas yang bagian teknisi suara itu maksudnya komunikasi yang efektif, kakak-kakak yang lain. Oh ya. Ya, komunikasi yang efektif ya. Yang kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak diajarkan, gerak lokomotor, urutan pengajaran yang dilakukan seperti berjalan dan berlari yang diambil, yang kami contohkan. Terus ada gerak non lokomotor, mengayun dan memutar. Terus ketiga, isyarat lu. Mungkin bisa disampaikan dengan Kak Agus ya, silakan Kak Agus. Terima kasih Kak Agus. Kak Agus ada di tempat, izin. Bagus. Bentar tangguh. Kak Agus kemana Kak Agus? Oke, dilanjut aja ya. Ini yang pertama keterampilan gerak yang diajarkan. Halo? Yang pertama, oh ya. Oh, silakan Kak Agus. Halo, Ya Kak. Ada. Silakan Kak Agus. Ya. Lanjut, keterampilan gerak yang diajarkan
Satu, gerak manipulatif. Isyarat isyarat cue yang bisa digunakan isyarat teknik, isyarat fluid, isyarat kinestetik. Yang kedua, senam lantai, isyarat visual, isyarat ritmik, isyarat verbal. Mungkin Udah, Kak, ada lagi? itu mungkin itu kakak-kakak yang bisa disampaikan dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin ada masukan atau tambahan dari kakak-kakak yang lain, atau Kak Dandi masukannya. Kalau izin Karib sedikit itu nanya, yang suara khusus itu kayak apa ya Kak? Suara khusus. Suara khusus, tadi ada suara khusus Kak. Ya. Gimana Kak Dandi? Sorry, suara yang putus-putus tadi, lagi kedengaran azan juga di sini. Iya maaf Karib kalau nggak ini terdengar. Jadi tadi saya simak sedikit ada suara khusus tuh Kak. Suara khusus itu kayak apa Kak? Suara khusus. Yang ini ya, suara khusus ya, yang mendapatkan perhatian peserta didik. Iya. Yang dua ini ya Kak Dandi. Ya, kalau di sini suara khusus itu biasa kalau saya ya pada saat saya mengajar, biasa saya dengan tepukan, suara khusus itu tepukan. Nanti anak bisa nyambut dengan 2 kali tepukan juga. Nah, dengan kode misalkan kalau saya kan gini. Nah, anak bisa sambut dengan 2 ketukan. Siap Karib. Jadi kalau anak-anak lagi bubar Karib, kalau anak-anak lagi contoh, dia kan lagi beraktivitas nih. Apa itu juga suara khusus yang tepukan tadi itu juga dipakai? Bisa, kadang saya suka pakai itu. Itu anak langsung bunyi, itu langsung dia kadang langsung kumpul di lapangan. Oh, jadi untuk menentukan menandakan kadang kalau saya mau mulai juga kadang saya suka pakai seperti itu. Kalau enggak itu dengan fluid saya kadang. Ya, siap. Fluid yang bunyinya mirip seperti tepukan seperti itu. Kalau di tempat saya tuh anak udah langsung paham kalau udah bunyi seperti itu udah langsung ada kumpul ke lapangan gitu. Ya, siap. Itu membuat seperti itu Karib itu di apa tuh Kak? Maksudnya di momen apa tuh Kak? Atau biasanya pada saat praktek gitu. Pada saat mau mulai. Jadi supaya anak-anak tahu tentang kesepakatan yang dibuat Karib buatnya kapan itu? Oh, biasa itu awal pembelajaran deh, Pak. Itu awal tahun biasanya saya. Dengan kode seperti itu, jadi tiap minggunya udah hafal kalau udah bunyi nada seperti itu, anak-anak udah langsung siap itu. Oh, siap. Jadi hanya untuk kelas yang Karib ampuh aja ya? Iya, betul. Ya? Kelas lain enggak mungkin. Iya. Oke, makasih Karib. Siap, Kak Dandi. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya Kak di slide selanjutnya kita juga berhubung ngejar waktu nih Kak. Oke, terima kasih. Saya stop nih ya Kak Dandi ya dan teman-teman. Makasih Karib. Ya, makasih Kak Dandi. Oke, di sini tadi sudah kakak-kakak sudah membagikan bagaimana membuat penyajian tugas geraknya. Terima kasih Kak. Jadi saya juga belajar tuh yang dari Karib tuh, yang untuk mengumpulkan peserta didik dengan tepukan seperti itu. Di sini ada pesan kunci Kak yang mengatakan bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul,
untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CU. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Kemudian ada refleksi Kak, ini refleksi ada pertanyaan sedikit nih Kak. Mungkin kita buat kesepakatan aja ya Kak ya, yang menjawab hanya 2 aja nih Kak, tapi ganti-gantian. Yang udah nggak usah jawab lagi deh, kayak gitu aja ya Kak. Ini ada refleksi, kemudian hanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini nih Kak, silakan Kak. Jadi, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak, yang ingin bersuara Kak. Bagaimana terkait pertanyaan ini Kak? Mungkin ya, silakan Kak Adi. Oke Kak, siap Kak. Ya ini ya tadi yang tadi saya perhatikan untuk informasi baru yang menarik tadi ini Kak, penyampaian tadi tuh tentang isyarat ya, isyarat yang dari Kak Arif tuh khusus. Ya, saya juga bingung tuh seperti apa sih contoh isyarat khusus itu dari tadi tuh ternyata dari temuan itu kita bisa menarik peserta didik gitu loh. Mungkin itu kali ya aja tugasnya. Oke, terima kasih tadi sudah bersuara menyampaikan pertanyaannya. Kemudian tambah satu lagi nih Kak, siapa nih Kak? Oke, kalau nggak ada Kak, kita skip lagi, kita lanjut lagi nih Kak, 1 pertanyaan lagi nih Kak terakhir. Apakah ada informasi menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Siapa nih Kak? Oke, silakan Kak Megi. Siap, Kak Dandi. Saya kayaknya nggak ngerasa ngeres gitu ya. Oke, makasih Kak Dandi. Makasih. Sinyal itu Kak, sinyal itu. Oh, sinyal ya. Iya benar-benar. Kursor saya sih di res ini tadi sih benar. Izin kakak semuanya. Apakah Anda informasi menarik? Tentunya banyak ya Kak Dandi ya, informasi menarik yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian, pengalaman mengajarnya, penyajian tugas tadi yang sebetulnya yang langsung saya cerna langsung benar dengan dari kelompok saya sendiri tadi ada Kak Arif seperti yang dibahas Kak Satria Adi. Cuman bagi saya waktu di suara khusus itu tadi ada tambahan Kak Dandi seperti siul, seperti ya macam-macam lah. Yang penting kita bisa menarik perhatian anak ketika kita apalagi pas lagi menerangkan materi di depan anak. Itu aja kan. Alasannya ya apa ya? Supaya lebih mantap lagi dalam mengajar. Terima kasih Kak Dandi. Ya, makasih Kak Megi untuk tambahannya. Jadi siul ya kayak mungkin kalau
siulan Kak Megi apa pakai mic juga kali ya, harus pakai mic juga siulnya, karena kalau langsung aja nggak kedengeran, itu lagi berisik anak-anak gitu kali Kak Megi ya. Siul itu bukan kayak siul burung, kalau saya kadang kayak siul yang dipakai tangan kayak gini kadang mohon maaf visualnya gitu, jadi agak keras gitu. Iya. Oh ya itu Siap Kak Megi ya. Makasih Kak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Kak. Nah, ini udah sesi akhir nih Kak. Jadi secara tidak langsung kita tuh sudah berbagi tuh Kak, apa yang sudah kita alami dan apa yang sudah kita cari tentang menyajikan tugas gerak berdasarkan pengalaman, berdasarkan temuan dari yang Kakak cari, mungkin dari referensi internet atau referensi modulnya, seperti itu Kak. Kemudian terima kasih juga nih Kak, tadi sudah berdiskusi dengan maksimal. Semoga kalau saya sih hari ini bertambah yang suara khusus tadi Kak, seperti itu. Kemudian nah ini terima kasih nih Kak, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar, berdiskusi, berbagi pengalaman dalam tatap maya 3 terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kakak-kakak jika saya ada kesalahan, dan jelas pasti ada salahnya. Mohon dimaafkan Kak. Kemudian saya tutup ya Kak ya. Silakan Kak Jo, mungkin bisa langsung ditutup Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Dandi atas pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kakak-kakak yang lain sudah hadir dan aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Kiranya biar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna untuk bekal kita mengajarkan para peserta didik di sekolah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa diawali dengan doa dan tentunya ditutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dimulai. Doa selesai. Kak Adi, tolong foto ya Kak Adi, maaf minta tolong dipoto. Oke teman-teman, mau gayanya gimana? Saya pengen dengar suara Kak Danu nih. Kak Danu coba dong, request mau gaya apa nih? Kak Danu. Kak Danu. Ayo Kak Danu, mana? Kak Danu. Tolong dong. On cam dong Kak Danu buat foto. Ayo Kak Danu, berikan pesonamu terbaik. Kak Danu. Kak Danu ada nggak nih? Keluar kali. Oh yaudah, saya minta Kak Ade deh. Ade, gayanya gimana nih Kak Ade? Kayak dada Ayo Kak Ade, gayanya gimana Kak? Biar Gaya apa nih? Bebas, Gaya apa bebas. nih? Gaya mana? Gini apa? Bebas. Bebas deh, bebas. Gini apa? Requestnya Gimana? Kak. Oke, gini Boleh. katanya gini. Gini apa Boleh. gini? Ya teman-teman, Gini. Oh, ikutin gini, aja. siap. Ade. Gini udah, gini udah. Gini udah. Gini Yang berarti. belum apa nih? Begini. Ini, Pak, gini. ya. Bebas, Ikut. bebas. Gini Ikut, kali ya, ikut. hormat. Bebas Kak Ade, bebas. Ya, hormat karena Oke, Ini, oke siap. Ayo. hormat kan kemarin hari TNI. siap. Ya, boleh. 3, 2, 1. Bentar, cek dulu ya. Oke, cukup. Kade, kata-kata hari ini dong, Kade. Oke, makasih Kak Ade. Singkat saja. Kade, kata-kata hari ini. Ketua, apa Pak Ketua? Bisa aja Pak Ketua. Sehat selalu untuk Kak Dadi dan teman-teman. Oke Kak Dandi, saya kembalikan ke Kak Dandi. Ketemu Terima di- kasih Kak Dandi. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang yang sudah membantu untuk moderasinya.
kita tutup ya, Kak ya. Kita berhentikan dulu.